Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanta maksudi warito kamadupi. Santai lur, ambek rokok-rokokan sedang sedul ya. Ingin meluapkan rasa hati untuk cerita. Barangkali cerita ini bisa memotivasi hidup saya untuk bisa menerapkan hidup yang bagaimana sih kemauan kita ditempatkan oleh Allah di dunia ini. Sambil rokokan nyantai. Saya itu kalau memberi seseorang uang, mau kenal enggak kenal, saya itu pasti punya tujuan. Misalnya ketika jalan, ketika itu ada orang yang saya lihat kok hati tergerak untuk memberi sesuatu, saya kasih. Tentunya gerakan hati ini saya mempunyai tujuan. Oh, kok tak kayak duit. Oh, ben awakmu isok mangan. Oh, ben awakmu isok kerja. Oh, ben awakmu isok kulaan pentol. Oh, ben awakmu isok tuku bambu, tuku genteng digendandani umamu sing bocor. Pasti saya itu ngasih seseorang itu punya tujuan. Begitu juga dengan saya itu memberi pengertian ke orang. Nyoh kon tak celuk. Loh, aku di pengalaman ini. Saya punya tujuan. Ketika saya sampaikan, misalnya itu tadi uang, sekarang kita sampaikan pengertian tentang keilmuan, ilmu tentang gawe genteng. Tentunya kita berharap agar kau sosialisasikan, ajari orang-orang jadi genteng. Jangan hanya kau banyak bicara sehingga orang itu bingung dengan perkataanmu, tapi gak kau tunjukkan genteng itu gimana. Itu ya. Kemudian ketika kita memberi pemikiran yang lain, kau tak wuri gawe es jus. Kita kasih dia suatu ilmu tentang es jus. Tapi tujuan saya agar dia itu bisa menyampaikan cara bikin es jus itu gimana ke orang-orang. Sehingga dari inilah saya itu berpikir dan berupaya untuk selalu meraba-raba. Kita diberi oleh Allah, pasti Allah punya tujuan. Kita diberi harta, Allah punya tujuan. Sampaikanlah, bantu dan jadikan dirimu di dunia ini sebagai khalifah seperti yang direncanakan oleh Allah. Dikasih kekuatan, dikasih tenaga. Allah punya tujuan, pasti Allah punya tujuan. Ngasih kita tenaga itu untuk apa? Jadi ketika kita menyalahgunakan, nggak sesuai dengan tujuan, tentunya kita akan memberi pengawasan kepada orang-orang yang kita beri. Kamu tak kasih uang, aku punya tujuan. Tujuan apa? Bikin model kamu kerja. Kita awasi. Ketika dia salah, tentunya kita akan negor. Cuman bedanya teguran kita bisa langsung, bisa lewat intimidasi. Sama dengan Allah. Teguran Allah itu akan datang. Kalau kita pandai-pandai untuk bisa membaca bagaimana Allah ngajak komunikasi kita itu. Teguran itu selalu datang, teman-teman ya. Kita mawas diri enggak? Allah memberi kita ilmu. Apakah hanya sekedar untuk pandai bicara? Malas melangkah, apalagi bertindak. Allah memberi kita harta. Itu punya tujuan. Untuk apa? Melestarikan. Menjaga alam ini agar tetap stabil, konsisten seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu apa? Kita itu sebagai pengayom. Nah tentunya lewat apa? Lewat ajaran-ajaran Rasulullah, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi setiap alam. Makanya ketika kita itu dikasih sesuatu yang bisa dibagikan ke orang lain, itu harus kita bagikan, karena hati nurani kita tahu ini ada tanggung jawabnya. Karena kalau kita nggak melaksanakan, terus kita itu numpuk di dada ini, amanah-amanah ditumpuk, sedangkan kita nggak berani bergerak, suatu saat akan meledos, meledak. Disitulah kita baru akan sadar betapa Allah ngajak komunikasi ke kita lewat anak kita yang sakit, lewat kita kehilangan, lewat kita tabrakan, lewat kita difitnah orang, lewat itu cara Allah mengajak komunikasi kita. Dan yang diajak komunikasi ini mudeng apa ora?
Sing diajak komunikasi iki sadar enggak? Sing ditegor iki ndablek apa pengku? Sehingga kepengkuan kesombongan itu akan nampak jelas. Bukan kita yang merasa pengku, tapi hati nurani kita sebenarnya yang kita paling tahu. Tapi egois kita yang merasuk di dalam jiwa kita itu bukan diri kita lagi, bukan aku lagi, tapi apa? Nafsu. Nafsu inilah yang mengomentari jasad ini diajak kepada sesuatu yang mudorot. Dan mudorot ini luas ya, luas sekali. Anda paling tahu, diri Anda paling tahu kemudorotan yang ada dalam diri Anda. Saya paling tahu kemudorotan apa yang ada dalam diri saya. Tidak orang lain. Jadi itu ya. Setiap saya memberi sesuatu pasti punya tujuan. Ini logika ya. Logika yang untuk meraba-raba Allah memberi kita tujuan. Allah punya tujuan. Dan pertanggungjawabannya pasti ada. Yang paling susah nanti itu ketika kita sudah dikasih ilmu pengetahuan. Banyak kita akan bermain di situ. Bermain dengan perasaan kita. Dengan halu indera kita. Dan juga dengan jiwa kita. Nah, tentunya jiwa ini berbeda-beda. Orang mengatakan apa sih arti jiwa? Kalau saya mengatakan arti jiwa. Jiwa itu adalah kesadaran kita. Jiwa itu kesadaran kita, artinya kesadaran. Apa jiwa? Kesadaran. Makanya ketika orang datang ke tempat saya, sakit apa itu? Gangguan jiwa. Gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran. Makanya kita itu harus sadar. Sadar tentang apa yang diberikan oleh Allah sehingga kita nggak termasuk dalam kena gangguan itu. Apa dipakai hanya untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Sehingga tetangga kanan kiri kita itu akan merasakan betapa pahitnya jadi orang nggak punya ngeluh, nelongsoh. Kita yang tidur ketika ada tetangga yang nelongsoh, kita itu sudah kena imbasnya. Nah, imbas saya nggak mengatakan dosa atau apapun. Ayo kita kaji masing-masing. Jadi itu teman, walaupun singkat, mudah-mudahan tambahan yang sedikit ini ada guna dan manfaat. Salam seduluran selawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anta maksudi warito kabar dupi. Santai lur, sampai rokok-rokokan sedul ya. Ingin meluapkan rasa hati untuk cerita. Barangkali cerita ini bisa memotivasi hidup saya untuk bisa menerapkan hidup yang bagaimana sih kemauan kita ditempatkan oleh Allah di dunia ini. Sambil rokokan nyantai. Saya itu kalau memberi seseorang uang, mau kenal enggak kenal, saya itu pasti punya tujuan. Misalnya ketika jalan, ketika itu ada orang yang saya lihat kok hati tergerak untuk memberi sesuatu, saya kasih. Tentunya gerakan hati ini saya mempunyai tujuan. Oh, kok tak kayak duit. Oh, ben awakmu isok mangan. Oh, ben awakmu isok kerja. Oh, ben awakmu isok kulaan pentol. Oh, ben awakmu isok tuku bambu, tuku genteng digendandani umamu sing bocor. Pasti saya itu ngasih seseorang itu punya tujuan. Begitu juga dengan saya itu memberi pengertian ke orang. Nyoh kon tak celuk, loh aku di pengalaman ini. Saya punya tujuan. Ketika saya sampaikan, misalnya itu tadi uang, sekarang kita sampaikan pengertian tentang keilmuan, ilmu tentang gawe genteng. Tentunya kita berharap agar kau sosialisasikan, ajari orang-orang jadi genteng. Jangan hanya kau banyak bicara sehingga orang itu bingung dengan perkataanmu, tapi gak kau tunjukkan genteng itu gimana. Itu ya. Kemudian ketika kita memberi pemikiran yang lain, kau tak wuri gawe es jus. Kita kasih dia suatu ilmu tentang es jus. Tapi tujuan saya agar dia itu bisa menyampaikan cara bikin es jus itu gimana ke orang-orang. Sehingga dari inilah saya itu berpikir dan berupaya untuk selalu meraba-raba. Kita diberi oleh Allah, pasti Allah punya tujuan.
kita diberi harta, Allah punya tujuan. Sampaikanlah, bantu dan jadikan dirimu di dunia ini sebagai khalifah seperti yang direncanakan oleh Allah. Dikasih kekuatan, dikasih tenaga, Allah punya tujuan. Pasti Allah punya tujuan ngasih kita tenaga itu untuk apa. Jadi ketika kita menyalahgunakan nggak sesuai dengan tujuan, tentunya kita akan memberi pengawasan kepada orang-orang yang kita beri. Kamu tak kasih uang, aku punya tujuan. Tujuan apa? Bikin model kamu kerja. Kita awasi. Ketika dia salah, tentunya kita akan negor. Cuman bedanya teguran kita bisa langsung, bisa lewat intimidasi. Sama dengan Allah. Teguran Allah itu akan datang kalau kita pandai-pandai untuk bisa membaca bagaimana Allah ngajak komunikasi kita itu. Teguran itu selalu datang, teman-teman ya. Kita mawas diri enggak? Allah memberi kita ilmu. Apakah hanya sekedar untuk pandai bicara, malas melangkah, apalagi bertindak? Allah memberi kita harta. Itu punya tujuan. Untuk apa? Melestarikan, menjaga alam ini agar tetap stabil, konsisten seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu apa? Kita itu sebagai pengayom. Nah tentunya lewat apa? Lewat ajaran-ajaran Rasulullah, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi setiap alam. Makanya ketika kita itu dikasih sesuatu yang bisa dibagikan ke orang lain, itu harus kita bagikan, karena hati nurani kita tahu ini ada tanggung jawabnya. Karena kalau kita nggak melaksanakan, terus kita itu numpuk di dada ini, amanah-amanah ditumpuk, sedangkan kita nggak berani bergerak, suatu saat akan meledos, meledak. Disitulah kita baru akan sadar betapa Allah ngajak komunikasi ke kita lewat anak kita yang sakit, lewat kita kehilangan, lewat kita tabrakan, lewat kita difitnah orang, lewat. Itu cara Allah mengajak komunikasi kita. Dan yang diajak komunikasi ini mudeng apa ora? Sing diajak komunikasi iki sadar enggak? Sing ditegor iki ndablek apa pengku? Sehingga kepengkuan, kesombongan itu akan nampak jelas. Bukan kita yang merasa pengku, tapi hati nurani kita sebenarnya yang paling tahu. Tapi egois kita yang merasuk di dalam jiwa kita itu bukan diri kita lagi, bukan aku lagi, tapi apa? Nafsu. Nafsu inilah yang mengomentari jasad ini diajak kepada sesuatu yang mudorot. Dan mudorot ini luas ya, luas sekali. Anda paling tahu, diri Anda paling tahu kemudorotan yang ada dalam diri Anda. Saya paling tahu kemudorotan apa yang ada dalam diri saya, tidak orang lain. Jadi itu ya, setiap saya memberi sesuatu pasti punya tujuan. Ini logika ya, logika yang untuk meraba-raba Allah memberi kita tujuan. Allah punya tujuan dan pertanggungjawabannya pasti ada. Yang paling susah nanti itu ketika kita sudah dikasih ilmu pengetahuan, banyak kita akan bermain di situ, bermain dengan perasaan kita, dengan halu indera kita, dan juga dengan jiwa kita. Nah, tentunya jiwa ini berbeda-beda. Orang mengatakan apa sih arti jiwa? Kalau saya mengatakan arti jiwa, jiwa itu adalah kesadaran kita. Jiwa itu kesadaran kita, artinya kesadaran. Apa jiwa? Kesadaran. Makanya ketika orang datang ke tempat saya, sakit apa itu? Gangguan jiwa, gangguan kesadaran, gangguan kesadaran. Makanya kita itu harus sadar tentang apa yang diberikan oleh Allah, sehingga kita nggak termasuk dalam kena gangguan itu. Apa dipakai hanya untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan, sehingga tetangga kanan kiri kita itu akan merasakan betapa pahitnya jadi orang nggak punya ngeluh, nelongsoh.
kita yang tidur ketika ada tetangga yang telongso, kita itu sudah kena imbasnya. Nah, imbas saya nggak mengatakan dosa atau apapun. Ayo kita kaji masing-masing. Jadi itu teman, walaupun singkat, mudah-mudahan tambahan yang sedikit ini ada guna dan manfaat. Salam seduluran selawasi.